あやこれ好き。あ、最強。プラネートナックル。への負けだ。おお、ヒロの弟。Yo, jumpa lagi di wilayah kekuasaanku. Akhirnya sudah sampai di penghujung akhir episode 67. Dan tidak ada lagi yang perlu disampaikan olehku maupun juga si lemah Rokuroren dan juga partnernya itu. Tapi jangan lupa kalian subscribe channel ini agar wilayah kekuasaanku ini tetap ada ya. Channel ini sudah menjadi wilayah kekuasaanku. Jangan lupa itu. Oke? Subscribe sekarang. Ikuzo. Kita lagi open. Episode diawali dengan betapa menyedihkannya Siriusmon tertembus oleh Geniersku. Kemudian memasuki dunia batin Gamamon yang pecundang itu. Menyenangkan sekali melihatnya kehilangan segala sesuatu yang dia miliki satu persatu ya. Selagi itu semua mulai kumakan sedikit demi sedikit, molekul demi molekul, atom demi atom. Sorry, SpongeBob itu. Tapi begitulah. Aku senang melihat dia menderita. Selagi itu terjadi, Hiro melihat Digivice-nya yang menghubungkan dirinya dengan Siriusmon. Dia merasakan bahwa Siriusmon mulai dingin. Sekaratul dong, nggak bawa agama kok. Dan dari lubang di tubuhnya itu keluar data yang mulai diambil olehku. Namun mendadak waktu berhenti, dan suara beliau terdengar di Digivice-nya Hiro, di mana dia melambatkan waktu 1000 kali lipat lebih lambat untuk dirinya, Hiro dan juga Siriusmon. Jadi, ternyata aku masih bisa terpengaruh manipulasi waktu ya. Ya sudahlah, setidaknya tidak untuk dunia pikiran Siriusmon ya, atau Gamamon itu. Kemudian Hiro masuk ke dunia pikiran Gamamon dan melihat diriku yang banyak itu. Langsung saja dia menemukan Gamamon di taman dan karena dia menyadari aku yang membenci cara bicaranya seperti bayi, aku langsung menampakkan diri dan mencoba menghabisinya. Namun, sepertinya sinkron milik mereka sudah sangat dalam dan kuat, sehingga mereka saling beresonansi dan Hiro memunculkan Sylvia di tangan kirinya untuk membelah bayanganku dengan Cosmoblade-nya. Namun tinggal waktu saja sebelum aku melahap seluruh aspek yang dimiliki oleh Gamamon dan merebut tubuhnya. Hiro melihat cahaya dan menemukan Gamamon di sana. Dia langsung menangkapnya dan mendapati Gamamon yang mulai menghilang. Bahkan ingatan tentang Hiro juga mulai hilang. Hiro mencoba mengingatkan semua kenangannya biar mempertahankan si Gamamon selagi dunianya mulai terhapus olehku. Lebih tepatnya aku lahap ya. Kemudian magic word. Nani? Tak kusangka satu kalimat itu membuatnya bisa kembali. Gamamon adalah adiknya Hiro katanya. Semua yang kulahap keluar kembali padanya. Whatever Kuloren, hidup lagi bersama dan pulihnya Siriusmon sampai full HP berkat Hiro. Aliran waktu juga kembali seperti semula. Ini dia pertarungan terakhir. Sesuai yang kau minta Regulusmon, time for round 2. Dengan mempertaruhkan bilah Cosmoblade yang retak digigit perisai. Kemudian tembakan Photon Blaster yang misterius udah kayak Stormtrooper. Kemudian menghindar dari Dead End Spike-nya dengan devolve jadi Gamamon. Sepertinya sinkro Hiro dan Gamamon udah sempurna banget. Mereka bisa ganti form sesuka mereka gitu aja. Dan langsung berubah jadi Battle Gamamon, melancarkan Soul Blow tepat di muka, jebrat. Kemudian menghindari Geniers dengan Slide Evolution jadi Chaos Gamamon yang lincah, menggunakan tabrakan Urga Impulse tanpa sempat ditahan oleh Regulusmon. Langsung depan muka, Slide Evolution jadi Wezen Gamamon, nembakin Albion dari dekat. Jadi Albion gak perlu di-charge langsung full power via synchro gitu ya mungkin. Bisa retakin shieldnya Regulusmon itu. Kurang ajar. Baru jadi Canova Icemonde langsung tembak Grand Nova, hancurin shieldnya. Berubah lagi jadi Siriusmon. Di sini mereka beradu lagi dengan Dead End Spike, membuat pedang dan ekor mereka hancur. Terima ini, Grand Torres. Jurus terkuatnya ya. Tapi Siriusmon selama ini punya satu jurus yang tersembunyi. Dia hancurkan Sylvia-nya dan mengumpulkan seluruh tenaga yang dia miliki. Inilah serangan yang terakhir. Planet Knuckle. Tembusin Grand Trace dan kenain dia, meledak, jeder. Wah.
Satu pukulan pembalik keadaan. Lihat nggak Regulusmon? Balikan lu jadi Gulus Gamamon, Perasaan seseorang dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Mau lagi lo? Kuakui kalian itu kuat. Jadilah pasukanku. Astaga. Tiba-tiba Siriusmon buka mulutnya yang nggak disangka tuh ada gitu. Keluar bayangan evolusi Gamamon di sini. Mirip Finjutsu di Naruto ya. Semua evolution lain Gamamon sampai Kenwasmon tuh ada semua di sini. Gulus Gamamon pun dimakan dan kini dia ada di dalam alam bawah sadarnya Gamamon. Dia ngaku kalah dan mereka balik ke kota langit tadi. Kota ini namanya Lark BTW. Udah beres, terus selagi dia ngaku kalah, dia bantu Gamamon buat penawar dari GRB yang cuma bisa dihasilkan dan diekstrak dari tubuhnya Gamamon, menyembuhkan satu dunia dan memperbaiki semuanya. Lalu Moment of Truth, kini mereka akan menemui beliau yang sudah menunggu mereka di singgasananya di dalam kota Lark ini. Ternyata beliau adalah Quantumon, Digimon Mega Fairy beratribut data. Selama ini dia sudah tahu soal 3 anak ini karena terhubung melalui Phoebe sejak episode awal. Kemudian setelah ini, dia yakin Gulus Gamamon sudah diurus Gamamon dan akhirnya dia menjawab semua pertanyaan Hiro. Oke, singkat aja ya. Quantumon ngirim semua Digimon ke dunia manusia biar mereka terlindung dari GRB dan menutup akses network kedua dunia biar GRB gak masuk ke dunia manusia. Kenapa harus begitu? Ya karena kedua dunia ini terhubung seperti dua sisi koin. Kata Terriermon kan GRB baru beberapa hari ketahuan ya, sementara di dunia manusia aja, kedatangan Digimon tuh udah dari 2 tahun sebelum episode pertama. Mungkin ini clue buat perbedaan aliran waktu ya. Di sini justru dunia digital tuh aliran waktunya berkebalikan dengan seri sebelumnya. Misalnya nih, di Adventure atau Frontier atau apapun lah, pokoknya beberapa hari dunia digital tuh sama dengan cuman berapa menit dunia manusia. Nah di Ghost Game, kebalikannya, nanti dijelasin di akhir. Kemudian Quantumon udah menjalani ratusan juta triliunan simulasi demi masa depan yang aman. Tapi hampir semuanya berakhir kedua dunia hancur. Akibatnya karena emosi manusia yang tidak logis. Berbeda dengan Digimon menyebabkan keduanya mengulang pilihan tidak terduga dan tumbang. Pada awalnya emang Digimon gak memiliki emosi dan hanya bisa memahami itu sebagai data, tapi gak bisa dirasakan secara langsung. Kemudian dengan Digimon bersama manusia, emosi akan berpengaruh kuat dan membuat mereka bermaterialize di dunia manusia. Alasan dari perkara hologram Ghost sejak 2 tahun sebelum episode 1 itu karena si Quantumon ingin mengumpulkan data emosi tersebut, kemudian si kurir muncul juga. Si Quantumon beneran gerak di balik layar. Pakai email dia nyamar jadi peneliti dunia manusia yang ngembangin berbagai produk supaya ada mekanisme buat buka digital gate melalui perangkat-perangkat elektronik. Termasuk Digivice yang dibuat si Pak Hokuto itu ya. Phoebe. Kemudian beberapa Digimon yang gak bisa tinggal di dunia manusia, terutama yang bermasalah nih, dibawa pulang sama Blacktailmon. Nah dari situ, Quantumon ambil data emosi manusia yang terkumpul, di-scan dari Digimon yang pulang. Kemudian di sini Hiro dan yang lain tuh agak kesel ya, karena selain bikin masalah, terutama Digimon yang bingung dan berujung mengazab orang lain, mereka juga cuma dimanfaatin sama Quantumon. Kemudian inilah makna game yang sesungguhnya di series ini. Ternyata selain Gulus, si Quantumon juga berperan besar mewujudkan Ghost Game-nya. Di atas kecerdasan Gulus masih ada Quantumon. Kemudian, tanggapan Quantumon itu memang benar, tapi juga diperlukan untuk kedua dunia juga. Lagian tanpa keputusan ini gak bakal ada Tamer juga kan. Kemudian si Quantumon juga gak menyangka kalau Tamer yang dia pilih ini adalah spesimen yang tidak tertandingi. Kemudian Synchro yang benar-benar di luar dugaan, meskipun si Quantumon masang limiter, tapi Kyokushinka-nya bisa mendobrak limitnya. Oh, jadi semua gara-gara lu, cok. Itu limiter pakai ada segala, Oke. Mereka semua melampaui ekspektasi Quantumon ya. Kemudian ada statement bahwa Quantumon melebihi komputer kuantum dan bisa dikatakan jika dia adalah pemilik kecerdasan naik omniscience. Cih, aku ambil alih sebentar. Oh, jadi 3 Digimon back ini dikirim olehnya untuk mengawasiku dan mereka kembali ke RPK. Ya udah kusadari sih. Jangan takut, aku datang untuk memberikan info bahwa pembawa akhir dari segalanya akan datang, dan dia berasal dari luar angkasa. Planet asalku, baik Gamamon ataupun Gulus Gamamon ini, pokoknya sudah lama hilang di lahapnya. Jadi tugasku ke bumi dunia digital ini adalah untuk menciptakan pasukan GRB agar bisa melawan dan melahap balik si pembawa akhir itu, entitas tersebut. Yang pasti dia adalah digital life form yang berbahaya. Jadi kapan sampai ke bumi? Kira-kira 2000 tahun waktu dunia manusia, waktu Indonesia Barat. Sialan kau Rockroren, gara-gara kamu aku ketularan sengklek ya. Kamu pikir
2000 tahun itu lama, ha? Di dunia digital tuh dia akan segera sampai tahu. Santai banget sih. Main ambil alih segala ya. Jadi perbedaan aliran waktunya serasa berkebalikan ya dengan seri sebelumnya, di mana berbulan-bulan di dunia digital tuh cuma beberapa jam di dunia manusia. Ini malah bertahun-tahun di dunia manusia tuh justru hanya sekejap di dunia digital gitu. Kemudian Quantumon tuh harus membawa pulang semua Digimon walaupun belum semuanya selesai dianalisa ya, seluruh data emosi manusianya, dan mencoba untuk memisah hubungan dari kedua dunia karena pertemuan kedua dunia akan berakhir tragis. Para Digimon dan Tamer selama ini saling membantu. Hiro dan yang lain gak pernah ingin berpisah dengan mereka, jadi mereka akan mencari cara untuk menghindari kiamat kedua dunia tanpa harus berpisah, meskipun itu adalah jalan yang sangat sulit dan rapuh. Akhirnya Digimon yang mengacau dipanggil kembali ke dunia digital. Network pulih dan Pak Hokuto terbang bareng Terriermon naik Ginryumon. Diceritain deh gimana Gamamon pas pertama ketemu, dimana semua Digimon itu takut sama Gam karena suatu alasan yang pasti. Ya Shikoku no Hao itu, apalagi gitu kan. Dia dibully dan gampang marah, tapi jadi tenang setelah ketemu bapak dan anak ini. Sesuai sama reference book ya, kepribadiannya mungkin bener juga kalau Regulusmon itu wujud aslinya, tapi karena kehabisan energi pas kabur ke bumi, dia tuh kembali ke bentuk Gamamon dan tertidur. Karena pengaruh si bapak dan Hiro juga, inilah yang menyebabkan kepribadian bocilnya tuh menguat dan menekan si Gulus Gamamon ini. Quantumon pun setuju untuk membantu mereka mewujudkan masa depan yang berisiko itu. Mereka akan jadi pemimpin yang menjembatani kedua dunia dan menciptakan negara baru di mana manusia dan Digimon bisa hidup berdampingan. Singkat cerita, mereka kembali ke dunia manusia dan Hiro mulai terbuka untuk minta bantuan pada orang lain. Kotaro sampai nanya ada Digimon yang cantik gak? Mulai ya. Oh banyak, tinggal pilih aja waifunya. Hiro ngadain seminar buat memperkenalkan konsep negara baru yang didirikan di dunia digital paralel yang tak berpenghuni yang disediakan Quantumon. Kyoshiro mengadakan mampirin konferensi ke seluruh dunia naik Air Dramon. Emang best tamer ya, dia jadi kayak semacam perhubungan gitu gak sih? Ya mungkin ya. Ruri dan teman-temannya bikin poster dan lagu tema buat negara tersebut. Kemudian Anggoramon seperti biasa keluarin haikunya. Para NPC utama seperti komunitas Anggoramon, Clockmon, dan Mumimon, bahkan Maycrackmon masih tinggal di dunia manusia dan si bapak bernasib seperti Taichi 2020. Ya tau lah. Mungkin sebutan hologram gue sebentar lagi bakal tinggal kenangan karena semua orang di dunia udah tahu Digimon gitu kan. Hiro pun sibuk balesin email ditemenin Gamamon juga, dan cerita selesai dengan kalimat pamungkas di mana Gamamon manggil dirinya sendiri dan menyebut dirinya adalah adiknya Hiro. Aduh, ini nyentuh banget asli. Nah nangis asli. Keburu bocor nangis, bocor nangis. Serius nangis aku. Review no Jikan des. Sebagai episode terakhir ini terkesan anti klimaks ya. Banyak kekurangan, pengen misu-misu asli cok. Tapi di sisi lain ya ini lagi puasa pak. Dan juga ending seperti ini gak tahu kenapa bikin saya tenang gitu. Mungkin karena interaksi yang warm banget ya, anget banget dari tiap karakter. Dan Gulus Gamamon yang alasannya masuk akal, masih bisa dimaafin ya kan. Jadi kalian tahu apa yang terpenting dari semua masalah di tiap episode di series ini. Cukup satu kata aja semua bisa kelar. Dijamin 100% no cheat. Komunikasi itu adalah poin fundamental dari setiap konflik yang ada. Sebagai sosok yang menjembatani maka harus mengkomunikasikan dengan baik tujuannya membuat negara baru tersebut. Pengen bahas banyak sih, tapi udah dijelasin semua kok di poin-poin tadi itu di ini sebelum sesi review terakhir ini pas bahas alur ceritanya. Panjang banget soalnya ini cok. Dan si Bob pembawa kehancuran ini entah sekuat apa, katakanlah Prokis Gamamon doang yang bisa lawan. Jadi sepertinya masuk akal kalau entitasnya sekuat itu gitu kan. Dan juga dunia digital menjadi semakin luas dari statement Gulus Gamamon soal planetnya. Itu Moon Millenniumon aja gak dipakai cok, dikantongin doang sama Hiro. Gila lu ya. Awas aja kalau sampai jatuh ke God ya. Kemudian saya ngerasain beberapa reference di sini, mulai dari anime Gridman, Evangelion, bahkan tadinya OTW Gurren Lagann, nggak jadi cok. Ini kesannya Gulus Gamamon tuh kayak si Evolve dah, nggak sih? Coba sekali lagi track Evolve. Ya udah. Meskipun akhirnya nggak ada final boss yang jelas selain Regulusmon ya, tapi ya udahlah. Menarik juga dia kayak Evolve atau Venom gitu ya.
We are Venom. Apa sih? Garby rada kayak simbiot gitu sih, tapi simbiot kan harus nempel ke makhluk hidup, bukan benda mati. Anyway, kasih applause dulu lah kita buat Gamamon ya. Dia sudah resmi graduate dari seriesnya. Emang ini VTuber graduate. Oke, welcome to my kingdom. My partner kingdom, of course. Shoutmon akan menyambutnya. Sekarang dia resmi jadi partner saya yang keempat. Pokoknya si bocil ini gak bakalan bisa pisah dari kita deh. Susah ngelepasnya, cok, asli. Dan juga Digimon di luar angkasa ya. Ini bukannya udah ada Starmon, Super Starmon, dan Dark Super Starmon ya. Kalau di Frontier tuh Starmon itu tinggal di bulan, cok. Jadi kayaknya kalau konteksnya cuma luar angkasa doang, nggak cuma Regulusmon deh yang pertama. Tapi kalau soal suatu tempat yang jauh di angkasa sana, baru si Gamamon ini bisa dibilang seperti itu. Oke, sekian dulu guys. Gila, ini udah panjang banget loh skripnya, 4 halaman full. 4 halaman full, cok. Makasih juga buat Gulus Gamamon, kamu partner saya. Terserah aja. Oke, itu kata geng. Itu katanya guys. Terima kasih para partner, para subscriber, para tamer juga ya. Teman seperjuangan yang ngikutin Ghost Game dari awal sampai akhir. Shizuka-chan, Kage, Hikaru-san, Landra Sensei, dan lainnya. Arasan dari Hakun juga ya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Like dan komen juga silakan banget. Hai. Rokuroren Otsukare. See you. Gamamon! Hiroの弟! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。